Bab 856, Kekuatan Melampaui Keabadian Duniawi. Ada keheningan yang mematikan di lembah pemakaman abadi. Tidak peduli apakah mereka monster atau master pedang tersembunyi dan lainnya, mereka tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka dan melihat pemandangan yang baru saja terjadi dengan ekspresi ngeri. Terutama binatang iblis yang tak ada habisnya, seluruh tubuh mereka dipenuhi rasa dingin. Belum lama ini, makhluk abadi bumi dari 5 sekte utama abadi berkumpul dengan kesombongan yang luar biasa, hanya untuk membunuh Aiden. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan sekte dan kekuatan apapun di dunia sekuler, bahkan di dunia abadi 9 alam, itu adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Namun, dalam waktu singkat, semua dewa bumi jatuh, hanya menyisakan mayat. Darah dewa bumi yang tumpah mengalir dengan esensi. Ini adalah darah bumi abadi, yang sangat bermanfaat bagi para pembudidaya di bawah alam abadi bumi. Biasanya, monster-monster ini akan bertarung sampai mati, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Mereka melihat ke arah Aiden, terengah-engah dengan gelisah. Swoosh! King Yu Earth Immortal sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa berbalik, dia berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri dengan cepat. Semua ini hari ini berdampak besar pada pikirannya. King Yu Earth Immortal ingin kembali ke Sekte Abadi, memberitahu semua pemimpin utama Sekte Abadi, dan meminta kepala tanah suci Sekte Abadi untuk menggunakan senjata spiritual untuk membunuh Aiden. Jika saatnya tiba, Aiden tidak akan bisa melarikan diri. Haha, mau pergi? Aiden berkata dengan nada menggoda dalam suaranya, melayang dari jauh, membuat keindahan pribumi King Yu menjadi pucat. Bagaimana kamu bisa? King Yu Earth Immortal merasa ngeri. Tampaknya sosok biasa dengan rambut hitam dan mata hitam itu seperti dewa iblis yang menakutkan, dan hatinya hancur karena penindasan. Boom! Aiden langsung mengejarnya, dan dengan sentuhan telapak tangannya, gelombang kekuatan mengerikan menutupi seluruh lembah pemakaman abadi. Sebuah kuali dengan cepat membesar hingga seukuran puncak gunung dan dilemparkan ke arah jiwa King Yu Earth Immortal, meletus dengan kekuatan yang sangat kuat yang dapat menekan seluruh alam semesta. Kekuatan kuali ilahi Aoki terungkap sepenuhnya. Bang! Jiwa King Yu Earth Immortal terluka parah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, seperti meteor, menghantam tanah, meninggalkan kawah besar. Aiden, kamu tidak bisa membunuhku. Anda telah membunuh Dewa Pedang Renan, Dewa Bumi Zain, dan lainnya, dan Anda telah membuat dendam dengan beberapa sekte abadi besar di dunia abadi 9 alam. Jika Anda melakukan kejahatan lain, saya khawatir dunia ini begitu besar bahwa tidak akan ada tempat bagimu. King Yu Earth Immortal berkata dalam hati, Divine Eye Sword Immortal dan Zain Sword Immortal di tahap tengah Earth Immortal keduanya dikalahkan oleh Aiden, bagaimana dia bisa menjadi lawan? Benar-benar konyol, hanya beberapa dari kalian yang bisa mewakili seluruh dunia abadi 9 alam? Aiden mencibir. Aiden menunjuk, dan aliran cahaya terbang keluar, berniat membunuh jiwa King Yu Earth Immortal. Aiden, aku bersedia menyerah padamu, dan aku bahkan bisa memberitahumu tentang sekte abadi sekteku. Jiwa abadi bumi King Yu bergetar, dan dia berteriak dengan cepat. Tidak tertarik, kata Aiden dengan ekspresi acuh tak acuh. Aiden, kamu memaksaku melakukan ini. Wajah King Yu Earth Immortal berubah menjadi ganas, dan seluruh jiwanya terbakar hebat, berubah menjadi bercak darah. Dia melarikan diri 1000 meter dan nyaris lolos dari jari-jari Aiden. Ini adalah teknik pembakaran jiwa, yang menggunakan kekuatan pembakaran jiwa untuk memungkinkan penggunanya meledak dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari biasanya. Tapi King Yu Earth Immortal juga membayar mahal, wajahnya lesu, dan jiwanya menjadi sangat ilusi. Menggunakan kekuatan pembakar jiwaku, aku mengundang pengalih perhatian Master untuk datang dan membunuh anak ini. King Yu Earth Immortal menggunakan metode rahasia sekte tersebut, dan ruang di belakangnya berfluktuasi dengan hebat. Istana Yuking terkenal karena melindungi hidupnya. Setiap murid pada dasarnya memiliki teknik rahasia untuk melindungi hidupnya, apalagi tetua abadi bumi. Meskipun Yue King Earth Immortal tidak memiliki kekuatan yang luar biasa dan kemampuan menyelamatkan nyawanya bukanlah yang terkuat, kartu trufnya lebih kuat dari Zain Earth Immortal. Di atas kepalanya, pusaran muncul, kekosongan menjadi terdistorsi, dan portal emas muncul, memancarkan aura yang luas dan jauh, yang membuat Aiden tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya. Boom! Saat berikutnya, kekuatan tak tertandingi yang memusnahkan kehidupan tercurah, seperti keberadaan menakutkan yang sepertinya melintasi perbatasan. Kekuatan abadi surgawi, di kejauhan, Master Zanjian dan Yu Rouzi merasakan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sebuah kekuatan yang berkali-kali lebih kuat dari Zain Earthly Immortal dan yang lainnya menekan pikiran mereka, membuat wajah mereka memucat dan darah langsung mengalir dari sudut mulut mereka. Siapa yang memanggilku? Di portal emas, suara acuh tak acuh terdengar, seperti dewa yang tergantung selamanya, acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup, tanpa emosi apapun. Murid King Yu, beri hormat kepada guru. Laporkan kepada guru bahwa seseorang membunuh yang abadi. Sekte Duxian Abadi, Sekte Pedang Ilahi, Sekte Pisau Senzain Abadi, dan Sekte Abadi semuanya telah dibunuh oleh orang ini.
Murid-muridnya juga kehabisan bensin, jadi mereka mati-matian membakar teknik rahasia jiwa dan bertanya dewa penguasa pikiran terganggu dan datang untuk membunuh binatang ini untuk membalaskan dendam kita dan menjunjung keagungan sekte abadi. King Yu menunjuk ke arah Aiden, ekspresinya sangat kejam. Setiap orang di istana Yu King Earthly Immortal memiliki kesempatan untuk meminta tuannya mengalihkan perhatian mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada yang akan menggunakan kesempatan ini kecuali mereka berada dalam situasi putus asa. Siapa yang mengira bahwa King Yu Earth Immortal akan berada di tangan manusia fana, menggunakan kesempatan seperti itu untuk menyelamatkan hidupnya? HMPH, kamu pembunuh abadi, sungguh berani. Sebuah suara datang dari pintu emas, dan sepasang mata terbuka dan tertutup, memperlihatkan dua sinar cahaya ilahi, yang lebih menyilaukan daripada matahari. Aiden masih memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, menatap sosok buram di kehampaan dengan warna aneh di matanya. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Yue King Earth Immortal memiliki tangan ini. Menurut akal sehatnya, sosok itu memiliki aura ramuan emas, tetapi itu hanyalah jejak aura ramuan emas. Saya khawatir yang disebut leluhur istana Yu King ini hanyalah orang kuat yang telah melampaui puncak keabadian bumi biasa dan memadatkan jejak ramuan emas. Hanya dengan bantuan senjata spiritual dia dapat memiliki kemampuan seperti itu untuk memproyeksikan gangguan melintasi ruang angkasa. Mengapa kamu tidak berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini? Aku hanya klon spiritual biksu ramuan palsu. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah ramuan emas abadi? Aiden mengungkapkan kebenaran dalam satu kata. Jika pembudidaya ramuan emas datang sendiri, Aiden tidak akan berkata apa-apa dan akan berbalik dan pergi. Namun, sebagai seorang biksu yang hanya bisa mencapai alam ramuan palsu, perhatiannya masih terganggu dan tidak khawatir sama sekali. Aiden, kamu akan mati, beraninya kamu tidak menghormatiku, guru abadi surgawi dari istana Yu King. King Yu Earth Immortal, dengan dukungan tuannya yang terganggu, menatap Aiden dengan mata dingin. Di matanya, dengan tiruan dari tuannya yang duduk sebagai pemimpin, Aiden pasti akan mati. Dan Gunung Yuanqi dan pohon buah ilahi Yuanqi adalah milik istana Yu King miliknya. Jika dia bisa mendapatkan berkah ini, dia tidak hanya bisa mendapatkan kembali kekuatannya, tapi dia mungkin juga bisa melangkah lebih jauh. Memikirkan hal ini, kilatan keserakahan muncul di matanya. Boom! Tanpa penjelasan apapun, Aiden segera menyerang King Yu Earthly Immortal, dan cetakan tangan giok putih menutupi jiwa King Yu Earthly Immortal dengan satu sentuhan. Kamu, beraninya kamu? Tuan Yu King terganggu dan marah. Jika seseorang membunuh Earth Immortal miliknya di depannya, bagaimana dia akan kehilangan mukanya? Hos! Kekuatan langit dan bumi yang menakutkan melonjak, seketika berubah menjadi angin yang sangat murni dan kuat yang menderu kencang, berubah menjadi badai dan menyapu ke arah Aiden. Buka! Aiden berteriak keras, seperti guntur yang meledak dari langit. Badai meledak seketika, mengungkapkan alam semesta yang cerah dari lembah pemakaman abadi, sementara sebagian besar jiwa Dewa Bumi King Yu langsung hancur, dan akan segera dimusnahkan. Ah! Pintu emas bergetar hebat, dan sosok berjubah emas itu sangat marah hingga tiba-tiba bergoyang dan menyatu langsung dengan jiwa ilusi King Yu Earth Immortal. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan mengembun dan berubah menjadi sosok tua berjubah emas. Nak, aku akan melucuti kulit dan ototmu, dan jiwamu akan dibakar oleh api Tao selama 100 tahun sampai mati. Lelaki tua berjubah emas itu meraung marah dengan matanya yang seperti kilat, dan memukul Aiden dengan salah satunya. Telapak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit, menimbulkan lapisan badai. Tanah lembah pemakaman abadi runtuh dengan retakan ratusan meter. Di bawah kekuatan ini, binatang buas merangkak di tanah seolah-olah hari kiamat telah tiba. Mendekat, dan mereka ketakutan. Beraninya kamu membuat kesalahan meskipun perhatianmu teralihkan. Mata Aiden berkilat tajam. Garis guntur dan kilat biru keemasan melilitnya, seperti kedatangan dewa petir kuno, dan cahaya guntur yang menakutkan membanjiri tempat itu. Tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh dao pembangun fondasi diaktifkan sepenuhnya pada saat ini, dan gelombang kekuatan yang sangat mendominasi muncul. Klon abadi ini adalah batu asa terbaik untuk menguji kekuatan Aiden yang sebenarnya setelah menembus bangunan fondasi. Aiden berteriak ke langit, dan cahaya guntur berkumpul di jari-jarinya dan meledak menuju tangan besar yang menutupi langit. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan saling memusnahkan. Dalam sekejap, aura kehancuran memenuhi ruangan, dan dimanapun terkena, bunga, tumbuhan dan pepohonan berubah menjadi bubuk. Beberapa monster yang tidak punya waktu untuk melarikan diri meledak menjadi bola kabut darah. Monster-monster yang berada jauh sangat ketakutan sehingga mereka bahkan melarikan diri ke bagian terluar lembah pemakaman abadi. Di tengah pertarungan, dalam jarak 100 meter, sebuah jurang muncul. Di langit, sosok berjubah emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya acuh tak acuh seperti langit biru kuno. Bab 857. HMPH, inilah yang terjadi jika kamu melawanku. Pria tua berjubah emas itu mendengus dingin, matanya dingin dan tegas, dan auranya bahkan lebih menakutkan.
Di bawah telapak tangannya, tubuh seorang kultivator di tahap awal Earth Immortal akan direduksi menjadi sampah, dengan hanya satu jiwa yang tersisa. Namun, seolah dia merasakan sesuatu, ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah, menjadi suram dan menakutkan. Boom! Di bawah jurang, gelombang energi darah sekuat laut meletus, menyapu langit. Aiden tidak hanya baik-baik saja, petir di tubuhnya menjadi lebih kuat, hampir berubah menjadi kolam guntur humanoid. Ketika guntur dan kilat berkumpul dan berubah menjadi sebuah baju besi, aura Aiden mencapai puncaknya. Dentur, otot dan tulangnya bergetar, seperti naga sungguhan yang berenang di sekitarnya, dan kekuatan yang mendominasi keluar dari darahnya. Di atas lembah pemakaman abadi, awan gelap menutupi langit, dan pusaran guntur dan kilat muncul, seperti guntur tak berujung berkumpul, memadatkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tubuh abadi guntur surgawi Xiao Sheng, ditambah dengan tubuh Dao pembangun fondasi, telah menjadi begitu kuat sehingga dapat menyebabkan fenomena aneh di dunia. Ini adalah kekuatan ramuan palsu, tidak lebih dari itu, mulut Aiden menunjukkan sedikit ejekan. Orang tua berjubah emas itu sangat marah sehingga dia memelototinya, dan konsentrasinya tiba-tiba meningkat hingga puluhan kaki, seperti dewa raksasa dengan kesombongan yang luar biasa. Itu adalah teknik rahasia Istana Yuking, tubuh abadi Yuking. Di Istana Yuking, hanya keajaiban inti yang bisa berlatih. Boom! Tubuh abadi Jade King yang tingginya puluhan kaki hancur ke arah Aiden. Tanah bergetar hebat dan runtuh lebih dari 10 meter. Aliran cahaya ilahi menyapu segala arah. Dalam sekejap, puncak gunung meledak dan pepohonan kuno berubah menjadi bubuk. Wajah Aiden acuh tak acuh, tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan besar energi bawaan, membunuh tubuh abadi giok dari lelaki tua berjubah emas. Pertempuran besar terjadi seketika, seolah-olah dua dewa iblis sedang bertarung, dan tempat itu ditutupi oleh aura yang menakutkan. Monster-monster di lembah pemakaman abadi telah melarikan diri ke tepi terluar. Ketika mereka berbalik, mereka merasakan dua aura dan masih gemetar ketakutan. Yurouzi begitu ketakutan hingga seluruh darah di tubuhnya seakan terkuras habis, wajahnya sepucat kertas dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ternyata inilah kisah nyata Aiden yang berhasil menembus alam keabadian duniawi. Kemampuan tempur sebenarnya? Meski masih dalam tahap awal, namun tidak kalah dengan gangguan leluhur surgawi. Yurouzi punya harga diri tersendiri, bagaimana bisa dia rela menjadi pembantu orang lain? Dia memikirkan cara menyingkirkan Aiden lebih dari sekali. Tapi kalau dipikir-pikir, ide-ide ini sangat kekanak-kanakan dan konyol. Saat ini, dia tidak lagi merasa tidak puas. Dalam sekejap mata, Aiden dan lelaki tua berjubah emas telah bertarung lebih dari 30 gerakan. Aiden menjadi semakin berani saat dia bertarung, semangat juangnya terkonsentrasi dan menakutkan, seperti binatang buas purba, yang bahkan membuat takut lelaki tua berjubah emas itu. Semua metodenya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang kecil di dunia sekuler di depannya. Pedang pembunuh iblis Yuking. 13. Orang tua berjubah emas itu memarahi, kehampaan meraung, dan aura pembunuh yang kuat mengembun dalam sekejap. Di sekelilingnya, 13 pedang abadi muncul, dan suara pedang bergema di seluruh lembah pemakaman abadi, energi pedang meledak begitu dahsyat hingga ruang itu terkoyak. Bahkan Aiden sedikit terkejut. Ini jelas merupakan langkah pembunuhan yang mengerikan. Di bawah pedang pembunuh iblis, langit dan bumi akan hancur, dan iblis akan berubah menjadi abu. Zuzi, mati, teriak lelaki tua berjubah emas itu dengan keras. 13 pedang peri langsung menebas Aiden. Aiden segera mengeluarkan menara Chongjun dan melindunginya di depannya, badan menara itu mengalir dengan cahaya kabur, memancarkan lapisan medan gravitasi. Serangan Immortal Sword tiba-tiba terhenti dan melambat. Tang! Saat ini terjadi, kekuatan pedang peri juga meresap ke dalam, menyebabkan tubuh Aiden gemetar, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Namun, cahaya ilahi di matanya menjadi semakin kuat, saat petir meredak, kekuatan lain bangkit. Lawan 9 gerakan. Formulir kelima ditampilkan. Sosok Aiden melangkah maju dengan kasar dan kejam. Semburan kekuatan. Ketika tangan besar itu melambai, segel besar yang ditutupi dengan pola dewa menekannya, seolah-olah mencoba untuk menekan dewa abadi di dunia ini. Aura yang mendominasi, garang, dan arogan tercurah. Boom! Segel besar itu mengenai 13 pedang peri. Meskipun segel besar itu bergetar, ke-30 pedang peri semuanya meratap, dan cahaya pedang itu semakin meredup. Pev! Darahnya melonjak, dan lelaki tua berjubah emas itu memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Seorang biksu di tahap awal keabadian bumi begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahan gangguannya. Sayang sekali, aku hanya bisa datang ke sini sebagai pengalih perhatian. Jika wujud asliku datang, bagaimana aku bisa membuatmu sombong? Pria tua berjubah emas itu berkata dengan enggan. Jika kamu dan aku berada di alam yang sama, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Aiden menyerang dengan kejam.
Gerakannya tiba-tiba berubah, dan gerakan keempat dari 9 gerakan pertarungan dilepaskan, meledakkan lawan dengan serangan yang mendominasi dan ganas. Kakak, 30 pedang peri tidak bisa lagi menahan kekuatan ini, dan meledak dengan retakan yang rapat. Aiden langsung membuka kunci lelaki tua berjubah emas itu, dan kecepatannya melebihi 5 kali kecepatan suara, di antara petir dan batu api, telapak tangan yang dibungkus dengan petir lapis lazuli meledak ke arah tubuh abadi Yu King. Lelaki tua berjubah emas itu terlempar ke belakang 100 meter seperti tersambar petir, dan retakan muncul di tubuhnya yang setinggi 10 kaki. Meski telapak tangan Aiden gemetar, tidak ada yang serius. Bagaimana tubuh fisikmu bisa begitu kuat? Lelaki tua berjubah emas itu bertanya dengan kaget. Bang, bang, bang. Pukulan keras terus menghantam lelaki tua berjubah emas itu, dan guntur serta kilat menembus tubuh lelaki tua berjubah emas itu. Dalam sekejap mata, tubuh abadi Yu King ditutupi dengan retakan, menyemburkan aliran darah. Orang tua berjubah emas ketakutan dan mendapat firasat bahwa gangguannya mungkin berakhir di lembah pemakaman abadi. Pada saat ini, lelaki tua berjubah emas itu menjadi tenang, dan tatapan tajam. Pada saat ini, lelaki tua berjubah emas itu menjadi tenang, dan tatapan tajam muncul di matanya. Shua! Zizio Flying Sword berubah menjadi cahaya ungu, memenggal kepala lelaki tua berjubah emas itu. Boom! Tiba-tiba, lelaki tua berjubah emas yang dipenggal itu berubah menjadi bola besar energi sejati dan mengalir ke tubuh Aiden. Esensi sebenarnya dari biksu ramuan palsu, bahkan jika itu adalah pengalih perhatian, sangat besar sehingga dapat meledakkan gunung dewa api biksu abadi bumi. Sayangnya, dia bertemu Aiden. Tubuh abadi guntur surgawi adalah tubuh dewa kuno, dan bahkan sejumlah kecilnya dapat sepenuhnya menyerap kumpulan energi sejati ini. Setelah beberapa saat beroperasi, semua energi sejati lelaki tua berjubah emas itu telah diserap. Tingkat budidaya Aiden telah meningkat, tetapi jalan masih panjang sebelum dia mencapai tahap tengah Earth Immortal. Bola energi sejati ini dapat memungkinkan 10 makhluk abadi bumi menerobos dari tahap awal ke tahap tengah, dan saya hanya sedikit meningkatkan kultivasi saya. Aiden sedikit mengernyit. Energi yang dia butuhkan untuk menerobos ke alam abadi mungkin ratusan kali lipat dari energi lainnya. Pada titik ini, gangguan dari biksu emas palsu yang melintasi batas terbunuh, dan jiwa lemah dari King Yu Earth Immortal jatuh. Tuan Zhangjian sudah mati rasa dan berdiri di samping. Yu Rouzi berjuang sejenak dan menatap Aiden dengan mata penuh kekaguman. Dia berjalan ke depan, membungkuk dan berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Yu Rouzi telah menyerah sepenuhnya kepada Aiden. Yu Rouzi, bagaimana bisa? Roh Dewa Bumi King Yu menatap Yu Rouzi, wajahnya pucat. Orang suci agung istana Yu King berinisiatif untuk tunduk kepada seorang biksu di dunia sekuler. Ini benar-benar memalukan dan terhina bagi istana Yu King. Namun, Yu Rouzi terlihat rumit. Setelah jangka waktu ini, dia sangat memahami betapa menakutkannya Aiden. Bertahun-tahun kemudian, ketika Soft Feather mengingat kembali masa lalu, dia akan merasa bersyukur atas pilihannya. Bunuh dia, Aiden melirik Yu Rouzi. Waktunya telah tiba untuk menguji Yu Rouzi. Menipu tuan dan menghancurkan leluhur, baik di dunia sekuler atau di dunia abadi 9 alam, adalah tindakan yang keterlaluan baik bagi manusia maupun dewa. Tubuh halus Yu Rouzi bergetar hebat, dan ada keraguan di matanya. Bab 858, Sekte Abadi. Alam abadi 9 alam, Istana Yu King. Di pegunungan megah yang membentang ribuan mil, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, seperti dewa iblis yang marah, aura menakutkan menyapu, membuat burung bangau yang tak terhitung jumlahnya di langit bergetar dan jatuh ke tanah. Murid Istana Yu King juga mengalami jantung berdebar-debar di wajah mereka. Ada apa dengan Patriark? Beberapa tetua abadi duniawi dari Istana Yu King bertanya dengan kaget. Aku teralihkan perhatiannya dan terbunuh, pandangan suram muncul di mata lelaki tua berjubah emas itu. Meski itu hanya pengalih perhatian dan berdampak kecil padanya, itu setara dengan tamparan di wajah dan membuat lelaki tua berjubah emas itu menjadi pembunuh. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada pengalihan perhatian, sebelum pengalihan perhatian meninggal, sebuah adegan singkat muncul kembali. Dia adalah seorang pemuda yang kejam dan tegas dengan rambut hitam dan mata hitam, seluruh tubuhnya terbungkus guntur dan kilat, dan dia tampak seperti dewa petir kuno, begitu kuat. Pelindung tubuh cahaya guntur, sepertinya telah mempraktikkan semacam metode guntur kuno yang hilang. Ekspresi serakah muncul di mata lelaki tua berjubah emas itu. Lalu, dia mencibir. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gangguanku sia-sia? Selama kamu memasuki alam abadi 9 alam, kamu akan segera diketahui olehku. Lembah Pemakaman Abadi. Pada saat ini, jiwa King Yu Earth Immortal terengah-engah dan menatap Yu Rouzi, yang awalnya terlihat ragu-ragu, kemudian gelisah dan bingung, dan kemudian dengan cepat menjadi tenang, digantikan oleh ketidakpedulian, dan menjadi pucat karena ketakutan.
Rou Ziyu, aku senior sektemu, beraninya kamu melakukan hal seperti itu untuk menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu? Kamu adalah orang suci di sekte kami, tetapi kamu ditipu oleh iblis Aiden. Saya harap kamu akan menemukan jalan kembali. Senior King Yu, maafkan aku. Yu Rouzi menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan, dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, tetapi gerakan membunuh di tangannya mulai berkumpul. Tidak, kamu berani? Roh Dewa Bumi King Yu menjerit ketakutan. Tapi Yu Rouzi sudah mengambil keputusan. Di bawah gerakan membunuh, jiwanya yang lemah pasti akan hancur. Wajah ilusinya berubah drastis. Dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun dan masih memiliki lebih dari 100 tahun untuk hidup. Tentu saja, tidak ingin mati, pikirannya berjalan liar, dan dia sepertinya mengingat sesuatu dalam kilatan petir. Dia tiba-tiba menatap Aiden, dan semangatnya terangkat. Aiden, apakah ibumu bernama Amandali? Tidakkah kamu ingin tahu keberadaan ibumu? Kamu tidak bisa membunuhku? Ekspresi Aiden tiba-tiba berubah dan dia langsung menghentikan Yu Rouzi. Melihat ini, jiwa King Yu Earth Immortal menghela nafas lega, taruhannya benar. Sejak pertama kali dia bertemu Aiden, dia merasa dia tampak familiar, seolah-olah dia mirip dengan wanita yang pernah dia lihat sebelumnya. Aiden memanggil dengan tangannya yang besar, dan roh King Yu Earth Immortal berjarak kurang dari setengah meter darinya. Mata Aiden menatapnya. Pada saat ini, kekosongan bergetar, menimbulkan rasa penindasan yang besar. Bisakah kamu berjanji untuk tidak membunuhku? King Yu Earth Immortal berpura-pura tenang dan mencoba bernegosiasi dengan Aiden. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan mengangguk. Aku tidak tahu banyak tentang ibumu. Aku hanya tahu bahwa dia belum mati, tapi ditangkap oleh Sekte Dewa Pengobatan, kata King Yu Earth Immortal. Selanjutnya, Aiden mengetahui situasi Amandali dari mulut King Yu Immortal, dadanya dipenuhi amarah, urat di tinjunya menonjol, dan di matanya, niat membunuh meledak. Sungguh Sekte Dewa Pengobatan? Saat aku, Aiden, memasuki alam abadi 9 alam, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkan Sekte Dewa Pengobatan. Aiden sudah bersumpah diam-diam. Melissa dan Amandali adalah salah satu dari dua skala terbalik Aiden, bahkan jika makhluk abadi menggerakkan skala terbaliknya, Aiden akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memburu mereka sampai mati. Saya memiliki hubungan dekat dengan para tetua abadi duniawi dari Sekte Dewa Pengobatan. Jika Anda mengizinkan saya kembali ke alam abadi 9 alam, saya akan membujuk mereka untuk melepaskan ibumu. Jiwa Dewa Duniawi King Yu membuat syarat. Sedikit yang dia tahu, niat membunuh yang samar-samar muncul di matanya. Haha, kamu pikir aku tidak tahu bahwa sekali aku melepaskanmu, kamu tidak akan kembali, dan bahkan ibuku akan mati di tanganmu. Tiba-tiba, Aiden mencibir, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Aiden, kamu menarik kembali kata-katamu. Roh King Yu Earth Immortal tiba-tiba berubah warna dan dia mengutuk dengan marah. Kapan aku bilang aku tidak akan membunuhmu? Aiden tersenyum licik. Dengan tangan yang besar, ekspresi jiwa King Yu Earth Immortal tertegun, kesadarannya telah musnah, hanya menyisakan cangkang kosong dari jiwanya. Aiden mengorbankan kuali ilahi Aoki dan melemparkan cangkang kosong jiwa dewa ke dalam kuali. Tiba-tiba, kuali itu bergetar, dan cangkang jiwa yang kosong di dalamnya dengan cepat dimurnikan. Saat kuali dibuka, itu telah menjadi bola esensi jiwa dewa. Yu Rouzi melihat esensi jiwa abadi duniawi, dengan warna aneh berkedip di matanya. Aiden melemparkannya langsung ke Master Pedang Tersembunyi, ambillah, ini akan membantumu menerobos ke alam abadi duniawi dengan segera. Master Pedang Tersembunyi terkejut, dia merasa hadiah ini terlalu berharga dan dia tidak akan pernah berani menerimanya. Ini tidak diberikan kepadamu secara gratis. Setelah kamu menerobos ke alam abadi bumi, keluarga Jinling Li, Melissa, dan Isabella akan diam-diam dilindungi olehmu, kata Aiden. Jangan khawatir, selama saya hidup sehari, tidak ada seorang pun di dunia sekuler ini yang akan menyakiti mereka. Guru Zanjian berkata dengan wajah bersyukur. Kebaikan Aiden tidak diragukan lagi terlahir kembali, dan dia tidak akan pernah ragu untuk naik ke Gunung Pedang atau ke Lautan Api. Jadi, Aiden mengangguk. Dia akan meninggalkan dunia sekuler dan pergi ke dunia abadi 9 alam. Akan ada bahaya di sepanjang jalan. Membawa Melissa, Isabella dan yang lainnya bersamanya hanya akan merugikan mereka. Yang paling aman adalah meninggalkan mereka di dunia sekuler. Saya yakin hanya sedikit orang di dunia sekuler yang berani memprovokasi Master Pedang Tersembunyi yang telah menerobos alam keabadian duniawi. Saat itu, Aiden bisa pergi dengan tenang. Segera, Master Pedang Tersembunyi menelan esensi jiwa, dan setelah beberapa pemurnian, dia menerobos tahap awal Earth Immortal, seluruh lembah pemakaman abadi ditutupi oleh aura yang kuat. Melihat adegan ini, wajah Yu Rouzi menjadi semakin rumit. Tahukah kamu kenapa aku tidak memberimu esensi jiwa? Tiba-tiba, Aiden memandang Yu Rouzi dan berkata, bakatmu jauh lebih tinggi dari Master Pedang Tersembunyi, dan cepat atau lambat kamu akan menerobos ke alam abadi duniawi.
Membiarkan Anda mengandalkan esensi jiwa dari bumi abadi untuk menerobos alam hanya akan membuat fondasi Anda tidak stabil, yang berbahaya bagi Anda. Aiden menunjukkan alasannya. Ekspresi Rou Ziyu terkejut, dan sedikit kegembiraan muncul dari ekspresi kompleksnya. Sofyu, kamu pasti tidak akan mengecewakan harapan tuanmu. Setengah jam kemudian, Aiden memurnikan batu roh inti Gunung Yuanqi dan segera pergi bersama Yu Rouzi. Adapun Rajesh dan yang lainnya, itu tidak mungkin lagi. Aiden fokus pada sekte abadi dan tidak berniat memahami orang-orang kecil ini saat ini. Jauh di dalam lembah pemakaman abadi. Saat ini, kita berada di ruang terlipat bumi, yang juga merupakan salah satu gerbang peri dari dunia sekuler menuju 9 alam keabadian. Master pedang tersembunyi menerobos bumi abadi dan telah pergi. Begitu Aiden tiba di sini, dia merasakan kekuatan misterius yang besar dan tidak dapat dijelaskan, dan diam-diam merasa takut. Aku bisa merasakan bahwa ruang di sini telah dilipat hingga batasnya. Begitu ruang seukuran jari dibuka, itu akan langsung berubah menjadi wilayah ribuan mil. Benar-benar metode yang menakutkan, kata Yu Rouzi kaget. Hasil karya siapakah ruang terlipat ini? Atau itu terjadi secara alami? Aiden mengedarkan tubuh abadi guntur surgawi, guntur dan kilat melintas di sekujur tubuhnya, dan dia berjalan ke ruang terlipat di bawah tekanan yang luar biasa. Setiap inci kekosongan di sini memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang mampu menghancurkan biksu di bawah alam abadi duniawi menjadi bubuk dalam sekejap. Dikelilingi oleh Aiden, tubuhnya juga mengejang, dan wajahnya sedikit berubah. Melemparkannya dari menara Chongjun, ternyata itu adalah senjata spiritual berkualitas tinggi, dan tahan terhadap kekuatan penghancur. Setelah Aiden membawa Yu Rouzi ke menara, dia melangkah maju. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan dilepaskan di ruang yang dipelintir hingga batasnya. Tubuh fisik Aiden begitu kuat hingga menimbulkan bekas darah dan darah berceceran. Ini adalah ujian bagi para biksu sekuler yang ingin memasuki alam abadi 9 alam. Jika tidak dapat melewati level ini, mereka akan mati. Ekspresi Aiden membeku, dia membuka jalan dengan tubuh guntur abadi, dan bergegas menuju simpul luar angkasa. Ada portal di sana, yaitu gerbang abadi Kunlun. Bab 859, Alam Surgawi Phoenix. Boom! Ada kekuatan tolak yang sangat besar di 9 alam dunia abadi, yang mencegah masuknya biksu dari dunia sekuler. Aiden mengandalkan tubuh abadi guntur surgawi untuk akhirnya menerobos gerbang abadi, dan aura besar memenuhi tubuhnya. Membasuh setiap otot dan tulang di tubuh, Aiden melihat dunia yang luas dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan burung spiritual serta binatang abadi terbang di langit. Segera setelah itu, kekuatan yang mengerikan menimpanya, membuatnya pusing, setiap inci tubuhnya akan terjepit, dan aliran darah meluap, membuatnya hampir pingsan. 3 hari kemudian, di pegunungan, Aiden dan energi langit dan bumi dunia akhirnya menyatu sepenuhnya, tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan perasaan penolakan pun lenyap. Selama waktu ini, dia juga menemukan bahwa alam abadi 9 alam sangat luas, sebenarnya lebih besar dari bumi. Terlebih lagi, energi spiritual langit dan bumi puluhan kali lebih kaya dibandingkan energi spiritual bumi. 1 tahun bercocok tanam di sini setara dengan berpuluh-puluh tahun bercocok tanam di bumi. Tidak mengherankan jika alam abadi 9 alam dapat melahirkan begitu banyak makhluk abadi bumi yang kuat. Ini adalah tanah surga gua yang benar-benar diberkati. Energi spiritual bumi benar-benar terlalu tipis. Banyak biksu telah mencapai batasnya setelah mencapai alam keabadian duniawi. Aiden berbisik dan tiba-tiba mengerutkan kening. Hanya saja aku bisa merasakan bahwa 9 alam dunia abadi berada dalam ruang terlipat yang terisolasi dari bumi, dan menyatu dengan bumi. Matanya tiba-tiba berbinar saat memikirkan kemungkinan. Mungkinkah bumi pada zaman dahulu seperti alam abadi 9 alam, dengan aura langit dan bumi yang kaya? Namun apa penyebab tipisnya energi spiritual? Aiden membuka menara Chongjun dan melepaskan Yu Rouzi. Kembali ke dunia abadi 9 alam lagi, ekspresi Yu Rouzi sedikit rumit sebelum pergi. Dia masih menjadi orang suci di istana Yu King, dan ketika dia kembali, dia telah menjadi pelayan Aiden. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang 9 alam dunia abadi? Aiden bertanya. 9 alam abadi dibagi menjadi 9 wilayah besar, yaitu alam Phoenix, alam dewa pengobatan, alam Yu King, alam Zongtu, alam Nanli, alam Beiling, alam Changdong, alam Buddha Barat, dan alam setan kuno. Aiden mengetahui banyak berita dari Yu Rouzi. Setiap domain di 9 alam dunia abadi lebih besar dari benua di bumi. Ada banyak makhluk dan sekte yang tinggal di sana. Setiap domain memiliki sekte abadi tingkat atas yang mengontrol sebuah domain. Alam iblis kuno agak istimewa, ini adalah satu-satunya wilayah luas yang dikuasai oleh klan iblis dan tidak dapat dimasuki oleh umat manusia. Sekte dewa pengobatan, alam dewa pengobatan, Aiden bergumam dalam hati, terlihat sedikit aneh. Apakah kamu tahu domain mana ini? Yu Rouzi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu masih orang suci seperti ini? Aiden terdiam. Rentang antara satu alam dan alam lainnya di alam abadi 9 alam tidak dapat dibayangkan.
Tanpa bantuan arai teleportasi Void, bahkan seorang Dewa Bumi pun akan kesulitan untuk keluar dari sana seumur hidupnya. Yurouzi mengangkat alisnya. Aiden dan Yurouzi tidak punya pilihan selain berjalan keluar pegunungan dan mencari kota untuk ditanyakan. Mereka berdua mencari sepanjang hari. Aiden juga terus menjalankan Dao Jue dan dengan panik menyempurnakan aura 9 alam-alam abadi. Ini adalah energi spiritual yang lebih murni dari bumi, dan Aiden tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Orang tua, domain manakah ini? Akhirnya, keduanya menemukan sebuah kota. Ini adalah domain Phoenix, sebuah wilayah yang diperintah oleh Sekte Phoenix, jawab lelaki tua itu. Seberapa jauh alam Phoenix dari alam dewa pengobatan? Aiden mengerutkan kening. Ekspresi aneh muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia berkata, "Mengapa kamu bertanya? Ada 3 alam besar yang dipisahkan oleh alam surgawi Phoenix dan alam dewa pengobatan. Kalian berdua anak kecil tidak akan pernah bisa menghubungi satu sama lain di seumur hidupmu." Alis Aiden berubah menjadi karakter Sichuan. Alam Phoenix dikendalikan oleh Sekte Phoenix, dan siapapun yang ingin menggunakan arai teleportasi Void harus mendapatkan izin. Bisa. Waktu tidak menunggu siapapun, setiap kali dia tinggal sebentar, situasi Amanda Lee menjadi lebih berbahaya. Memikirkan hal ini, Aiden merasa sedikit kesal. Hah, yang abadi ini ada di sini. Kalian manusia, kenapa kamu tidak segera keluar untuk menyambutku? Pada saat ini, sebuah suara arogan datang. 3 pemuda berjubah Phoenix merah emas, seluruh tubuh mereka ditutupi cahaya ilahi, mata mereka penuh arogansi, melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi. Ketiga orang ini adalah murid dari Sekte Phoenix. Budidaya mereka telah mencapai tingkat puncak alam ilahi. Namun, beberapa dari mereka memiliki aura yang lemah. Mereka jelas menggunakan beberapa metode rahasia dari Sekte Samping untuk secara paksa meningkatkan budidaya mereka. Mereka adalah berbeda dari Dewi Suci dari Sekte Abadi seperti Yurouzi, tingkat kultivasi di tingkat puncak tidak ada bandingannya. Ketiga pemuda itu memiliki warna darah yang aneh di mata mereka dan wajah mereka dingin. Mereka memandang orang-orang di kota seolah-olah mereka adalah semut. Dia seorang immortal. Apa gunanya melakukan ini? Pria tua itu berkata dengan tatapan ketakutan di matanya dan senyuman di wajahnya. Tua abadi, apakah kamu diperbolehkan berbicara? Seorang pemuda pendek di antara mereka bertiga menamparnya. Plak. Orang tua itu jatuh ke tanah, berlumuran darah, dan tampak setengah mati. Itu tidak masuk akal. Yurouzi sangat marah dan hendak mengambil tindakan ketika Aiden menahannya dan harus mengertakkan giginya secara diam-diam. Di matanya, meski para biksu itu penuh intrik dan berdarah, kejahatan mereka tidak seburuk yang dilakukan orang biasa. HMPH, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kami bertiga ingin kamu mengorbankan 3 gadis untuk kami setiap bulan. Kenapa tidak bulan ini? Pemuda berambut hitam di tengah berkata dengan dingin, kamu benar-benar tidak tahu untuk hidup atau mati, kamu harus melihat darah, kan? Setelah mengatakan itu, energi sebenarnya di tubuh pemuda berambut hitam itu melonjak, dan kekuatan yang kuat menutupi seluruh kota. Tiba-tiba, orang-orang di kota itu gemetar ketakutan. Meskipun beberapa wanita tampak ketakutan, mereka memeluk putri mereka erat-erat. Sebelum itu, lebih dari 30 anak perempuan telah dikorbankan, dipisahkan dari orang tua mereka. Fisme, kami benar-benar tidak memiliki siapapun untuk mempersembahkan korban. Bisakah Anda memberi kami batas waktu? Seorang lelaki tua yang dihormati dengan tongkat tiba-tiba berdiri, tampak seperti siap mati. Sial, apa menurutmu aku bodoh? Memberimu waktu agar kau bisa melarikan diri? Pemuda pendek itu geram. Kekuatan di puncak alam ilahi menghancurkannya. Di bawah tatapan ngeri seluruh kota, lelaki tua itu membeku dan kepalanya meledak. Aiden berada di tengah kerumunan, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Benar saja, ketiga murid Sekte Phoenix ini meminta 3 gadis setiap bulan untuk melatih keterampilan sihir. Ada terlalu banyak ketidakadilan di dunia ini, dan dia bukanlah orang suci. Dia tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sekelompok orang yang tidak ada hubungannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Sekte Phoenix sebenarnya memiliki murid yang mempraktikkan seni jahat. Haha, murid-murid Sekte Phoenix sungguh agung. Yurouzi berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Seperti sekelompok manusia yang memegang pisau daging, sebagai anggota Sekte Abadi, saya malu dengan kelakuan Anda. Yurouzi tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi temperamennya juga luar biasa. Begitu dia berdiri di sana, dia merasa seperti dia menonjol dari kerumunan. Begitu Sisi berbicara, mata ketiga murid Sekte Phoenix segera menyala. Ke atas. Wanita yang sangat cantik. Lumayan, aku menantikan darah perawanmu. Saya merasa terhormat untuk memberitahu Anda bahwa Anda telah dipilih oleh kami. Mereka bertiga menjilat bibir, kilatan hasrat di mata mereka. Sebagai orang suci dari istana Yuking, Yurouzi memiliki aura superior. Keanggunannya membawa sentuhan kebangsawanan, sekaligus membuat mereka merasa rendah diri, namun dengan mudah dapat membangkitkan pikiran jahat di dalam hati mereka. Wanita biasa, mereka hanya menelan darah perawan dan tidak punya pikiran lain. Wanita seperti Yurouzi pasti dirusak dengan keras.
Bab 860, Bencana tidak sampai ke masyarakat umum. Jangan terlalu kasar, hancurkan saja kultivasimu. Aiden mengangkat alisnya, tapi tidak menghentikan Eurouzi, tapi berkata dengan tenang. Dia tidak ingin memperingatkan para master dari Sekte Phoenix, tetapi tentu saja dia tidak akan menelan amarahnya ketika menghadapi hal seperti itu. Mendesis. Terdengar suara terengah-engah, dan orang-orang di kota memandang pemuda berambut hitam dan bermata hitam di depan mereka dengan ngeri. Identitas macam apa pemuda ini? Dia hanya memerintahkan orang lain untuk menghapuskan budidaya 3 makhluk abadi, dan dia masih terlihat tenang dan tenang. Seolah-olah mereka bertiga seperti makhluk abadi dari surga di mata mereka, tetapi di depan pemuda itu, mereka hanyalah semut. Sombong, pemuda pendek itu marah, niat membunuh muncul di matanya. Aku akan mengangkat tengkorakmu dulu. Setelah mengatakan itu, pemuda pendek itu berteriak, berubah menjadi aliran cahaya, dan menyerang Aiden. Angin kencang bertiup di wajahnya, dan ada cahaya berdarah samar, memancarkan roh jahat yang menakjubkan, seperti hantu ganas yang keluar. Di dunia, Aiden berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak tahu bahwa kematian akan datang, dan wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat seekor ngengat terbang ke dalam nyala api. Sosok cantik Eurouzi terbang, lebih cepat dari pemuda pendek itu, dan sebuah tangan giok bertepuk tangan ke arahnya. Dalam sekejap, darahnya menghilang dan momentum pemuda pendek itu terhenti. Klik. Tulang tangan pemuda pendek itu patah seluruhnya, budidayanya hancur, dan ia terbaring lemas di tanah seperti anjing mati. Beraninya kamu, murid Sekte Phoenix di samping pemuda berambut hitam itu memamerkan giginya dan memecahkan matanya. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Pria itu terlempar oleh telapak tangan Eurouzi, dan dantiannya hancur. Siapa kamu? Akhirnya, pemuda berambut hitam itu menyadari bahwa Aiden dan Eurouzi bukanlah orang biasa. Sambil berteriak dan bertanya, dia keluar dari Sekte Phoenix. Ini adalah wilayah Sekte Phoenix. 2 murid Sekte Phoenix yang menyakitiku, aku khawatir itu tidak baik. Siapa sangka Aiden sama sekali tidak takut pada Sekte Phoenix dan berkata dengan nada menghina, Sekte Phoenix bukanlah apa-apa. Wajah pemuda berambut hitam itu menjadi gelap, dia memandang Aiden dan berkata, itu laki-laki. Jika demikian, jangan bersembunyi di balik wanita dan lawan aku secara terbuka. Dia mengira Aiden adalah tuan muda dari wilayah besar, dengan budidaya rendah dan hanya satu pelayan yang bisa diandalkan. Selama Aiden ditangkap, Eurouzi bisa ditahan. Sayangnya, angan-angannya pada awalnya salah. Aiden tersenyum acuh tak acuh, dan sesuai keinginannya, dia melambaikan tangannya yang besar, dan seberkas energi perak terbang dalam sekejap, menghempaskan pemuda berambut hitam itu. Pemuda berambut hitam yang menstabilkan sosoknya memiliki ekspresi panik di wajahnya, dia tidak lagi berani menantang Aiden dan melarikan diri. Tunggu saja aku, suatu hari nanti, Sekte Phoenix pasti akan menusuk tulangmu menjadi abu, dan kerabatmu akan terlibat olehmu, dan mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Pemuda berambut hitam itu mengucapkan kata-kata kasar sambil berlari. Kata-kata ini menyentuh sisik punggung Aiden, dan wajahnya langsung tenggelam. Kalau begitu, jangan pergi. Tiba-tiba, niat membunuh yang menusuk tulang meletus, seperti musim dingin yang datang di bulan ke-12 lunar, membekukan jiwa dan membuat pemuda berambut hitam itu membeku ketakutan. Sikat. Pedang terbang Zizio menembus kehampaan, meninggalkan cahaya pedang yang cemerlang, dan ketiga kepala itu jatuh ke tanah. Mata sosok Aiden yang terpantul di kepala pemuda berambut hitam itu dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Ayo pergi. Seolah-olah dia telah melakukan hal yang tidak penting, Aiden membersihkan debu dan meminta Eurouzi pergi. Kota itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Setelah sekian lama, penduduk kota memandangi kepala ketiga pemuda berambut hitam itu dan merasakan nafas mereka tersendat. Mereka terdiam saat cahaya pedang Aiden yang menakutkan seakan membelah dunia. Yang abadi, mereka adalah makhluk abadi yang paling penyayang. Tuhan pasti kasihan padaku. Kami baru saja mengirim 2 makhluk abadi untuk membunuh semua makhluk abadi yang jahat untuk kami. Seluruh warga kota bersujud di tanah dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Para orang tua yang kehilangan putri mereka sudah menangis dan berduka. Aiden tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan hanya dalam beberapa jam akan berdampak besar pada orang-orang di kota. Patung dirinya dan Eurouzi telah didirikan, dan mereka selalu memberi penghormatan kepada mereka. Namun, 3 hari kemudian, seorang wanita tua yang diselimuti energi hitam muncul. Melihat kota tempat 2 patung berdiri, niat membunuh muncul di matanya. Seorang murid sekte kami terbunuh. Merasakan sisa energi darah di sini, suara serak wanita tua itu dipenuhi amarah. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di kota. Dalam sekejap, aura menakutkan menyelimuti kota, dan seluruh penduduk terkejut, mereka yang kelelahan batuk seteguk darah dan menjadi pucat. Siapa yang membunuh ketiga muridku? Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Warga diliputi kepanikan dan kegelisahan, seorang pria bertubuh besar memandang ke arah patung Aiden dan Eurouzi dengan takut-takut.
Wanita tua itu tiba-tiba mengerti, dan cahaya tajam di matanya tiba-tiba membesar. Kalau begitu, kamu harus dikuburkan bersama ketiga muridku. Bang, bang, bang. Tekanan yang mengerikan datang, dan seluruh kota berlumuran darah, darah berkumpul di sungai dan mengalir keluar. Setelah beberapa saat, wanita tua itu pergi dengan niat membunuh. Penduduk di kota telah menjadi kumpulan kabut darah, dan semua orang tua, muda, wanita dan anak-anak telah meninggal. Dalam sekejap mata, tempat ini menjadi kota yang kosong dan mati. Sepanjang jalan, Aiden mencoba membuat susunan teleportasi kosong, tetapi tidak dapat secara akurat menemukan lokasi simpul spasial alam dewa pengobatan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tiba-tiba, Aiden memandang ke langit dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Dalam 3 hari terakhir, dia telah dicegat dan dibunuh berkali-kali oleh murid-murid Sekte Phoenix kemanapun dia pergi. Murid-murid Sekte Phoenix ini selalu dapat menemukan mereka, seperti iblis yang dirasuki tulang. Setelah Yurouzi membunuh pencegat gelombang ke-7, Aiden berkata, jangan lakukan itu. Sepertinya seseorang menggunakan metode khusus untuk menemukan posisi kita. Saya khawatir orang itu sedang menuju ke sini. Kata-kata itu jatuh. Boom. Di kejauhan, semburan kekuatan abadi duniawi tiba-tiba meletus, disertai semburan darah, seperti iblis yang membantai semua makhluk hidup, auranya begitu menyeramkan hingga separuh langit diwarnai merah. Wanita tua itu datang dan memandang Aiden dan Yurouzi dengan niat membunuh. Kaulah yang akan membunuh muridku? Wanita tua itu meraung marah, niat membunuhnya semakin kuat. Melihat darah di tubuh wanita tua itu, Aiden tergerak, apakah kamu membunuh semua manusia di kota itu? Kamu akan segera mengikuti jejak mereka, kata wanita tua itu dengan murung. Meskipun dia tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang itu, Aiden tetap merasa kedinginan. Bahkan di kehidupan sebelumnya, sebagai Dewa Abadi Emmanuel, dia dibebani dengan kejahatan keji, tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya mati dan menjadi tulang di kakinya. Berjalan di jalan tulang yang berdarah ini, dia menjadi makhluk abadi yang unik. Tapi Aiden tidak pernah membantai manusia. Apakah kamu pikir kamu kuat? Apakah orang-orang itu adalah semut di matamu? Aiden menunjukkan sedikit ejekan, tetapi seperti yang diketahui semua orang, kamu juga seekor semut di mataku. Kamu bukan satu-satunya Earth Immortal yang mati di tanganku. Kamu banyak bicara. Jika saatnya tiba, aku akan mengupas kulitmu dan membuatmu kram, aku akan melihat apakah kamu masih bisa sama seperti sekarang. Wanita tua itu mencibir dan memukul Aiden dengan cetakan telapak tangan besar. Kehampaan bergetar hebat, dan kekuatan yang menyapu ke segala arah dan memusnahkan semua makhluk hidup tercurah, menindas Aiden. Bersambung.